Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Artika Santi, NIM E100200015. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang bahaya dari kesombongan dan sikap membanggakan diri. Siapa yang tidak mengenal kesombongan? Sikap yang membuat iblis terusir dari surga ini tak jarang menghinggapi diri manusia. Seringkali datang begitu tiba-tiba dan sulit untuk dihilangkan dari dalam diri manusia. Lalu, apa bahaya dari kesombongan ini? Agaknya penting bagi kita untuk sedikit mengetahui bahaya dari sikap sombong ini. Sikap sombong adalah sikap menghargai diri sendiri dengan berlebihan atau menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain, sehingga ia mengagumi kebesaran dan keunggulan dirinya sendiri. Bahaya dari sikap sombong ini adalah dapat menutup diri atau menutup hati seseorang untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Lebih-lebih nasihat yang disampaikan oleh orang yang dinilai lebih rendah darinya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengutuk orang-orang yang menyombongkan dirinya. Salah satunya tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 29 yang artinya, oleh sebab itu, masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Hadis Rasul pun telah memperingatkan akan bahaya kesombongan tersebut. Seperti yang telah disabdakan Rasul, tidak akan masuk surga seseorang yang mempunyai sifat sombong sekalipun sebesar biji atom. Dalam hadis lain juga dikatakan, ada 3 golongan yang masuk neraka, yaitu penguasa yang zolim, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya, dan orang fakir yang berlaku sombong. Dan sabdanya lagi, tidak seorang pun yang berjalan dengan sombong dan yang membanggakan dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan menerima kemurkaannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar. Firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 37-38 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Firman Allah, Quran Surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Firman Allah tentang kesombongan iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Quran Surat Al-A'raf ayat 13 yang artinya, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nabi juga berkata bahwa orang yang sombong niscaya akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Ada 4 bahaya sombong. Yang pertama yaitu memiliki rasa paling benar dan merasa menang sendiri. Penyebab perasaan orang ini karena kelebihan yang ada pada dirinya tanpa melihat bahwa orang lain juga memiliki kelebihan yang sama atau lebih baik. Merasa menjadi orang yang paling baik dan benar sehingga ia menjadi orang yang mau menang sendiri. Yang kedua yaitu tidak menyukai saran dan kritik dari orang lain karena merasa sudah sempurna dan benar. Dia merasa tidak kurang satu pun. Saran pun sulit diterima, maka kritik pun akan langsung dia tolak mentah-mentah dan membenci dinasehati. Yang ketiga yaitu tidak suka jika orang lain berhasil dan maju dari dia. Setelah itu orang sombong akan menjadi iri hati terhadap orang lain yang lebih hebat. Sikap ekstrim paling berbahaya dari orang sombong adalah pembunuhan karena kebenciannya terhadap orang lain. Menolak kebenaran yang ada meskipun dia sadar itu benar. Orang ini akan membangkang terus saat kebenaran datang karena keras hatinya akibat sombong. Dari beberapa penjelasan tentang kesombongan tersebut, dapat diketahui bahwa kesombongan memiliki banyak macam bentuknya, baik dari perkataan, perbuatan, dan sikap lainnya.
Singkatnya, kesombongan ini begitu rentan menghinggapi manusia. Bahkan seringkali begitu saja ada dalam diri manusia dan sulit untuk dikembalikan. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menghalau setiap bentuk kesombongan yang seringkali muncul tanpa diduga. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekeliruan dan kehilafan yang saya lakukan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.